Assalamualaikum, Bapak Awan, Frima. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bos. Kayaknya lagi seneng Oh, banget ya. Seneng banget dan setiap setiap saat posting di WhatsApp grup dan sosial media nih. nyanyi dulu, Bos. Oh ya, ngechat dulu, ngechat. Walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Tuh, chanting Lanjut. chanting championnya mana? Cukup itulah. Itu sudah lagu paling top itu. Tapi suara di sana ke delay nggak, Wan? Enggak, jelas aman. Oke, congrats ya buat Liverpool yang akhirnya membuka dahaga setelah 30 tahun, akhirnya juara juga Premier League ya. Itu kan sesuatu yang nggak mudah ya. Setelah 30 tahun pasti ada faktor-faktornya lah ya, faktor-faktor yang membuat Liverpool menjadi juara ya setelah beberapa kali ya slip ya, beberapa kali slip dan akhirnya sekarang juara di tahun 2000. Sekali, Bos. Di tahun 2019 menang Champions League ya kan, UEFA Super Cup, terus apa lagi FIFA World Cup ya, 2020 IPL. Nah, Ya, kira-kira menurut Om Awan nih, apa yang buat Liverpool jadi juara nih? Tentunya nggak cuma pemain hebat ya, karena kalau pemain hebat doang banyak banyak pemain yang berprestasi, cuman kalau kita nggak bisa, kalau seorang pelatih juga nggak bisa apa namanya meramu atau meracik juga nggak jalan juga. Banyak faktor-faktornya ya. lah, termasuk mungkin nanti apa namanya dari data juga, dari statistik ya. Mungkin termasuk scouting ya, scouting gimana? Ya karena menarik Liverpool ini ternyata yang paling banyak menonjol ada back sayapnya yang dua-duanya sekarang relatively baru ya, tapi sangat berkontribusi. Nah itu proses scoutingnya seperti apa, terus faktor-faktor apa seperti mungkin finansial, data, mungkin teknologi juga yang banyak membantu supaya klub inilah lebih ringan lah bebannya ketika melatih Liverpool. Monggo, Om Awan. Ya. Jadi terus terang saya bukan bukan komentator bola, juga bukan kalau orang ngomong biasanya pundit, tapi saya lebih sebagai saya mengamati sebagai fans. Mungkin nggak banyak yang tahu kalau sebenarnya ketika FSG masuk membeli dari owner sebelumnya itu Tom Hicks sama George Gillett, itu posisi Liverpool keuangannya morat-marit. Jadi bahkan waktu itu bank sudah statement Liverpool itu terancam bangkrut. Jadi banyak yang nggak tahu itu. Jadi ketika FSG beli itu udah terancam bangkrut. Itu 2010 lah. 2010 itu udah terancam bangkrut. Jadi memang ketika FSG masuk itu plan awalnya emang membenahi finansial Liverpool yang ancur-ancuran. Nah untuk kadang sepak bola itu sudah dianggap bisnis sekarang. Jadi kalau kita balik lagi kalau ngomongin bisnis, saya selalu ngomong itu harus yang pertama making money, making revenue, terus yang kedua cost efektif. Jadi untuk kalau dalam sepak bola kalau kita ngomongin making revenue itu biasanya ada 4 hal. Yang pertama pasti tiketnya yang nonton berapa banyak Liverpool. Dan waktu itu Liverpool kapasitas stadion memang baru 42 ribuan ya. 42 ribu. Makanya yang langkah awalnya si owner John Henry waktu itu jelas tambah kapasitas stadion. Karena tiket harus semakin banyak yang masuk. Yang kedua, kalau ngomongin revenue sepak bola pasti hak siar. Otomatis. Makanya waktu itu dia nge-push banget supaya gimana caranya Liverpool harus sudah mulai rajin masuk ke main di level Eropa. Itu jelas. Terus yang ketiga lagi making money itu sponsorship. Gimana caranya produk-produk itu berlomba-lomba untuk masang produknya untuk partnership dengan Liverpool. Nah itu kalau nggak ada trofi susah. Ya. Itu jelas susah kalau nggak ada trofi. Ngapain brand bagus partnership sama klub yang nggak pernah juara gitu ya. Jadi itu yang memang dikejar sama FSG. Terus yang keempat, nggarap segmen
merchandise. Itu kenapa kalau ingat dulu waktu 2013 awal kan Liverpool termasuk yang ke Indonesia ya, waktu zamannya SBY ya. Jadi emang dia waktu itu sebenarnya agendanya buka official merchandise di Indonesia. Makanya ketika FSG masuk benar-benar buka market Asia sama Afrika. Jadi 4 itu yang harus dibenahi. Terus yang berikutnya ya cost-nya harus dikontrol. Itu kenapa waktu FSG masuk, manajer yang direkrut pertama itu Kenny Dalglish, bukan Rodgers. Yang pertama itu Kenny Dalglish, karena dia mau nguatin akademinya. Karena cara paling murah untuk mendapatkan talent ya terus terang dari akademi. Baru setelah itu masuk eranya Rodgers sebenarnya. Tuh, jadi cara nekan cost itu, terus juga mereka juga nanti kita akan lebih detail bahas teknologi. Cuman emang financial harus diberesin. Karena nggak ada klub yang juara kalau finansialnya bermasalah. Kalaupun duit ownernya banyak, nanti ujung-ujungnya pasti bermasalah. Kayak Manchester City ya, sekarang sudah kena FFP. Karena memang dia antara revenue sama cost-nya ternyata ada laporan keuangan yang dimainin ya pasti kena. Iya harus pakai uang klubnya juga ya, nggak bisa. Ada jadi 4 itu tadi, tiket, kemudian hak siar, kemudian sponsorship dengan partner, yang keempat merchandise. Ini 4 ini harus digarap serius. Dan kabar baru di akhir 2019, kalau yang 2016 kemarin Anfield nambah di main stand, nanti di plan-nya itu road stand juga mau ditambah. Jadi Anfield kan ada 4 sisi ya. Sisi yang sini main stand, sininya depannya lagi itu yang ada hadapan sama main stand itu Kenny Dalglish stand, sini Kop stand, sininya road stand. Jadi yang road stand mau ditambah. Itu nambah sekitar 6.000. Jadi nanti Anfield akan jadi stadion terbesar ketiga. Nomor 1 masih Old Trafford, nomor 2 Emirates punyanya Arsenal. Jadi yang ketiga Anfield. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal inilah Liverpool sendiri, Om Awan kan katanya bukan seorang pundit ya, tapi lebih sebagai fans. Official fans atau gimana nih? Official fans Big Reds? Ya kalau saya join di Big Reds sih, biasanya emang nonton sama teman-teman Big Reds Jakarta. Big Reds Jakarta. Sejak kapan mulai suka Liverpool? Kalau sebenarnya saya tuh olahraga dari kecil sukanya badminton. Bukan bola, emang agak unik sih. Jadi nonton bola pertama kali di event internasional itu Piala Dunia 94. Makanya kalau ditanya negara favorit sepak bola, pasti saya jawab Brazil. Karena waktu itu saya 94 yang nonton pertama itu Brazil ya. Terus nonton lagi Piala Dunia, itu nggak pernah nonton bola tuh. Nonton lagi Piala Dunia 4 tahun berikutnya, tahun 98, itu nonton waktu itu, ya saya ngelihat sosok yang Michael Owen ya. Jadi waktu itu emang suka Liverpool, kalau ditanya kenapa ya gara-gara Michael Owen. Terus dulu kan zamannya orang pada main Winning Eleven ya gara-gara itu pakai, kalau Michael Owen kan dulu kalau lari nggak bisa dikejar dulu. Jadi sejak itu akhirnya 98 mulailah nonton Liverpool, meskipun ya nggak sering-sering banget karena dulu kan tayangan bola nggak segampang sekarang ya. Dan dulu banyak ini ya, Liga Italia sih memang. Dulu memang Liga Italia ya. Liga Italia saya juga nonton. Dulu kan juga sempat ngefans sama Recoba sama Vieri. Berarti pemain favorit siapa di Liverpool? Owen? Kalau ditanya pemain favorit, terserang ya pasti inilah Bapak Stevie. Bapak Stevie. Karena Steven itu mau survive di klub ketika lagi masalah keuangan. Itu nggak banyak yang kuat sebenarnya. Karena Steven itu stay, karena dia orang yang paling tahu keuangannya Liverpool Maret dia juga tahu sebenarnya. Tapi dia tetap stay ya, tetap stay di klub itu sampai 2015. Tapi gajinya kan memang tinggi. Liverpool, gajinya Stevie G kan memang tinggi. Enggak terlalu, sebenarnya waktu zaman itu banyak pemain Liverpool yang justru gajinya di atas Steven. Luis Suarez contohnya itu gajinya di atas Steven. Jadi kalau saat ini Sadio Mane sekarang. Kalau saat ini Mane, karena Mane itu pemain yang tidak demam panggung. Di partai final selalu ngegolin ya. 2019 dia ngegolin lawan Madrid. Yang final berikutnya lawan Spurs memang dia nggak ngegolin, tapi kalau ingat itu dapat penalti dari congkelan kakinya Mane itu. Gara-gara Wanyamanya angkat tangan kan di kotak penalti, Mane ngelihat dicongkel, dapat penalti. Jadi Mane itu pemain yang nggak demam panggung. Saking nggak demam panggungnya kemarin waktu main pertama kali habis COVID
langsung lari begitu langsung peluit. lari deh, lupa deh semangat itu Padahal pemain. semua pada kneel down gitu loh. Padahal semuanya pada pada kneel down, pada memperingati ini ya komunitas Black Ya, Lives Matters. Mane langsung lari. Untung Mane orang kulit hitam ya. ya Betul-betul mana mana bermasalah. gitu mana. Ada pemain yang ini nggak dibenci nggak? Paling nggak disukai di Liverpool? Pasti biasanya ada sih. Iya, sebenarnya pemain yang nggak disuka itu sebenarnya sih saya ada dua ya, ada Paul Ince sama El Hadji Diouf. Paul Ince itu kan saya juga heran dulu kenapa Kan sempat jago Paul dijadiin Ince. kapten, padahal itu masih ada bau-baunya United itu padahal. Tapi ya kalau ditanya yang paling nggak suka ya terus terang El Hadji Diouf. Karena El Hadji Diouf itu pemain nomor 9 Liverpool yang tidak pernah mencetak gol sama sekali di musim 2003-2004. Mungkin banyak orang yang nggak sadar itu ya. Itu pemain sudah gak jago-jago banget, tapi bacotnya banyak, keluar dari Liverpool maki-maki Liverpool. Jadi kalau ditanya ya El Hadji Diouf lah. Diouf ya. Oke oke oke. Kalau ini ngomongin juara ya, pasti ada strategi ya tadi untuk masalah formasi segala macam ini mungkin sudah banyak dibahas ya, tapi lebih ke mungkin financial. Strategi finansial apa sih yang dilakukan sama Liverpool kok bisa ya tadi ngeramu timnya tadi dengan Om Awan tadi bilang cost efektif. Jadi pemainnya Liverpool kan nggak mahal-mahal amat ya yang skuad yang sekarang. Mungkin beberapa yang memang krusial kayak VVD, Alisson memang itu ya krusial. Cuman kayak kayak lini belakangnya kayak Andy Robertson, eh, terus Arnold ya. Itu kan nggak terlalu mahal ya. Bahkan mereka mereka dari klub-klub yang banyak dari klub-klub kecil ya sebenarnya ya. Itu Ya, pasti kan ada scoutingnya juga menurut saya sih Liverpool sangat bagus gitu. Nah itu impactnya apa sih scouting terus ke finansial? Apakah ada strategi khusus dari Liverpool gitu Mawan? iya. Jadi kalau masalah revenue itu sebenarnya tim untuk making revenue itu FSG sudah berpengalaman karena kan dia di US sudah uh, ownernya Boston Red Sox ya. Itu Hmm. udah lama nggak juara, akhirnya sama John Henry dibikin juara. Jadi untuk making revenue sebenarnya FSG sudah berpengalaman, jadi nggak ada masalah terkait 4 plan tadi ya, nambah kapasitas stadion, kemudian cari partnership sebanyak-banyaknya, cari sponsor, terus open market di Asia sama Afrika. Cuman yang mungkin FSG perlu bantuan itu lebih ke arah cost efektif, yang nanti ujung-ujungnya jadi investment. Itu kenapa jujur saya sebenarnya agak kaget waktu Klopp itu dengan FSG milih Michael Edwards jadi sporting director ya. Itu agak unik tuh orang karena masih muda. Jadi sama kita ini usianya cuma beda 3 tahun loh, tapi sudah jadi sporting directornya Liverpool. Itu Michael Edwards adalah orang yang benar-benar dia bikin big data pemain ya. Jadi untuk dia benar-benar bisa ngelihat statistik pemain. Jadi memutuskan beli atau nggak beli itu based on data itu tadi. Itu kenapa dia dapat banyak pemain contoh kayak case-nya Andy Robertson lah, itu pemain kan dari Hull City degradasi gitu. Jadi beli itu cuman 8 juta sebenarnya. Sementara sekarang value-nya Andy Robertson bisa dibilang base-nya left back di Premier League sekarang gitu ya. Ya inilah mungkin masih bisa diperdebatkan dengan Kyle Walker-nya City. Cuman Andy Robertson kalau ditanya left back best top 3-nya Premier League masih masuk gitu. Kemudian Trent Alexander-Arnold juga dari academy, jadi praktis sebenarnya nggak ada biaya. Kemudian dapat Wijnaldum, itu juga waktu Newcastle degradasi ya sebenarnya, kalau ada yang ingat. Wijnaldum juga masuk starting 11 kan. Terus kalau kita ngomong lagi pemain-pemain lain, misalkan contoh kayak Sadio Mane dari Southampton juga ya itu Southampton gitu. Southampton ya tetap Southampton gitu, bukan itu ya bisa dibilang tim mediocre lah. Dulu siapa sih kenal Mane gitu kan? Tapi sekarang ya even Real Madrid juga ngincer Sadio Mane gitu. Tapi yang agak unik dari Michael Edwards ini dia nggak cuma beli pemain yang plannya untuk starting 11, tapi bahkan pemain yang niatnya untuk dijual lagi.
Kalau ingat dulu pemain Chelsea ada yang dibeli namanya Dominic Solanke. Ya, Ingat Tom Solanke. Ingat nggak dulu beli Dominic Solanke dari Chelsea berapa? Iya, berapa? Murah banget itu. Gratisan. Gratisan ya? Malah gratisan ya? Gratisan. Dijual ke Bournemouth berapa tahu nggak? Nggak tahu. 19 juta pounds. 19 juta. 19 juta pounds. Kalau pernah ingat dulu Padahal nggak main banyak di Liverpool Solanke. Nggak main banyak kan? Makanya saya bilang ini orangnya unik nih Michael Edwards ini. Terus waktu beli Mamadou Sakho juga angkanya sekitar 10 jutaan kalau nggak salah waktu itu. Terus dia berhasil jual juga ke Palace dengan harga 20 jutaan gitu. Jadi untung sekitar 8 sampai 10 juta. Terus yang paling fantastis ya waktu decisionnya Klopp dia jual itu Coutinho. Dia jual itu Coutinho ke Barca padahal dia beli dari Inter cuma 8 juta kan. Itu Coutinho kan dulu pemanis bangku cadangan itu. Di Inter ya. Terus dijadiin bintang di Liverpool, jual ke Barca, duit dari Barca buat beli VVD sama Alisson. Itu yang bikin 4 piala itu. Jadi Champions League, UEFA Super Cup, FIFA Club World Cup sama yang terakhir IPL ya gara-gara Alisson sama VVD. Karena kalau tahu emang dari dulu problemnya Liverpool di kiper sama center back gak ada yang lead. Setelah terakhir eranya Semi Hyypiä ya. Kalau Carragher ya itu tukang rusuh lah. Ya, jago-jago cuman tukang rusuh. Masih banyak blunder juga kalau Carragher. Cuman yang leadernya dulu ya Semi Hyypiä memang. Jadi apa ya? Kita kan pernah ngeliat film Moneyball-nya Brad Pitt itu berarti memang real itu kan real life. Berarti memang di Liverpool juga mungkin jadi klub semua klub ya. Itu pasti kepake ya. Jadi ya tadi decisionnya pakai big data. Even kan kita kalau nggak pakai data kan susah ya. Kayak beli Andy Robertson dari Hull City. Siapa ya? Even kita nggak terlalu notice gitu loh, ya kan? Ya, kita nggak terlalu notice betul. kalau nggak pakai data kita nggak tahu. Mungkin bahkan seorang ya ini ego juga seorang pelatih. Mungkin kalau pelatih yang egonya tinggi, pengennya pemain-pemain yang udah major terkenal, pasti ditolak kan. Kita udah nyodorin data, ini loh Pak, ini loh Pak Klopp, seperti ini datanya, Andy Robertson. Pasti kalau seorang coach yang atau manajer yang egonya tinggi, pengennya pemain-pemain yang top gitu, pasti akan ditolak gitu. Tapi berarti ini peran Klopp juga ketika menerima data, dia open ya. Dia open terhadap data itu, oke, kita beli itu scoutingnya juga berperan serta ya. Ya sama ada lagi apa namanya istilahnya Klopp juga narik satu orang sebenarnya, tapi orang ini kayak kadang kesut kamera, kadang enggak. Julukannya kalau orang Liverpool ngomongnya DI. Jadi orang ini tuh rekaman-rekaman pemain ketika bermain ya berlaga itu sama dia yang making ya membuat kesalahan ya itu sama dia di videonya dikumpulin terus ditunjukin ke Klopp, nanti Klopp yang jelasin ke pemain itu ketika one on one session setelah pertandingan. Jadi kadang kan kita kan juga main bola ya, kadang kan kalau kita selesai match kan dikasih tahu teman, kadang kita lupa itu yang mana ya. Nah, si orang ini ya saya lupa namanya, julukannya DI kalau di Liverpool. Itu dia memang dia ambil video ketika pemain make mistake itu direkam, dikompilasi, itu yang di-show sama Liverpool sama si Klopp ketika one on one session sama pemainnya. Jadi pemain itu ingat, oh iya emang ini gua salah ya. Itu yang menurut saya itu yang keren banget sih. Jadi saya bilang ini era keemasan itu ya memang harus diakui, emang dipikirin gitu sejak FSG take over ini Liverpool dari owner sebelumnya. Tapi kan untuk seorang Klopp itu nggak instan ya. Dia masuk ke Premier League tahun berapa sih? 2015, 1 Oktober. 1 Oktober nggak instan dan tadi yang seperti Om Aman bilang ada beberapa puzzle yang missing ya. Terutama di lini defense kayak kipernya waktu itu sempat Karius cuman ya. digadang-gadang jadi best keeper cuman akhirnya fail juga gara-gara concussion ya. Akhirnya ya siapa lagi kiper paling jago dan ini ya Alisson ya saat itu ya. Alisson. Dan itu kalau orang ngomong berapa beli VVD, berapa beli Alisson, ya saya pasti jawab gratisan karena itu jual duit dari Coutinho. Sekarang Coutinho bingung mau ke klub mana? Ya, itu resiko lah. Jadi
perannya teknologi tadi selain big data ada lagi nggak? Selain big data atau rekaman mungkin ada oh Sama ini, sama jadi VAR kan Klopp Liverpool itu banyak diselamatin sama VAR. kalau kalau VAR sih terus terang saya sih mendukung VAR karena memang kadang apalagi zaman sekarang ya itu eh, VAR itu bikin permainan jadi lebih adil karena banyak kompetisi lain juga pakai VAR sebenarnya. Jadi it's okay lah, gak ada masalah. Cuman yang juga perlu digarisbawahi yang jadi Klopp itu juga selain tadi merekrut dua orang tadi, dia juga rekrut tim nutrisi. Jadi saya lupa namanya, tim nutrisi, head of nutritionnya itu cewek. Ini orang dia analisa postur tubuh pemainnya, terus gaya bermainnya. Nanti untuk style bermain seperti itu butuhnya makan nutrisi yang seperti apa. Jadi tiap pemain itu bisa beda menu makannya. Itu saya juga nggak kepikir ada ya ternyata kayak gitu di olahraga. Jadi dipikirin gitu. Coba cari aja, itu cewek orangnya, head of nutrisinya Liverpool. Jadi kerjaannya dia itu memastikan bahwa pemainnya ini sudah diet berdasarkan performa yang sesuai buat dirinya. Karena kan ada pemain yang style-nya ngandalin speed, ada pemain yang style-nya ngandalin body balance. Contoh kayak Van Dijk ya karena dia back harus cari nutrisi yang bikin badannya kuat kan, strong karena dia back. Beda sama wingback-nya kayak Arnold, Robertson, kemudian Mane sama Salah karena main speed kan. Pasti akan nyari yang tipenya nutrisi yang cocok buat speed. Ya kayak gitulah. Ini kan kelihatannya sepele tapi ya kalau nggak dipikirin nanti jadi badannya gede-gede semua tapi larinya nggak kenceng, ya buat apa, nggak jalan strateginya Klopp. Yang kelihatan juga ini sih yang kelihatan bodinya ya si Salah ya, perutnya tuh Salah bisa, ya. ngotaknya bisa kayak strong banget ya. Ya, Six pack-nya tuh six pack yang kayaknya beda lah, otot banget gitu dan makin susah di ini ya body charge gitu. ditabrak susah kan? Ditabrak susah. Kalau ingat waktu golnya dia di gawangnya Manchester United yang dilempar bola sama Alisson kan, terus dia adu sprint sama saya lupa tuh nama pemain United itu, Bailey. dikejar itu kan bukan yang pemain mudanya yang juga larinya kencang, itu ditabrak-tabrak dari belakang nggak jatuh, itu salah. Berarti kan pasti ada program latihan dan ya nutrisinya pasti sesuai. Ya pastilah. Harusnya sih itu memang menunjang sih untuk atlet ya. Nah, kita ngomongin masa depan nih sekarang nih. Kira-kira siapa nih penantang Liverpool musim depan? Nah inilah, jadi kalau saya ngelihat sebenarnya justru yang menurut saya tim-tim yang ada future-nya itu bisa saya sebut mungkin Chelsea. Karena Lampard itu musim ini ya dengan skuad yang saya bilang gitu-gitu aja, ya sama lah kayak skuad Liverpool, nggak ada bintang sebenarnya. Sama skuadnya Chelsea sekarang ketika Hazard dijual bisa dibilang nggak ada bintang gitu sebenarnya. Tapi ya masih bisa ada di top 4, itu perlu diapresiasi ya. Mungkin future-nya yang apalagi dia udah beli Timo sama Ziyech, jadi pasti musim depan Chelsea akan jadi penantang yang serius. Kemudian ada lagi menurut saya malah Newcastle, karena Newcastle habis dibeli Pangeran Arab, duitnya banyak, ada kemungkinan dia akan beli banyak bintang. Nah, kenapa saya nggak sebut Manchester United atau Arsenal? Karena Arteta juga kayaknya masih kesulitan dengan pemain yang sekarang. Bahkan beberapa mungkin bisa 70-80% pemain yang sekarang harus dijual bahkan untuk bisa di-manage sama Arteta ya. Kalau Manchester United ya selama Ole nggak bisa manage Ed Woodward sama Glazer di dalam, susah. Karena ya akan gitu-gitu aja Manchester United. Kalau City nanti dia akan kalau City kena FFP. Jadi selama 2 tahun ke depan praktis kalau Pep mau stay, praktis pemainnya itu aja. Dan harus diakui sebenarnya kalau orang ngelihat nggak ada yang salah kok sama City sekarang. Ball possession masih menang, serangan masih oke, tapi orang nggak sadar depannya itu rusak City. Aguero udah tua. Terus Raheem Sterling mainnya acak-acakan musim ini. Terus Leroy Sané cedera kan? Cedera berapa lama itu nggak tahu. Musim depan masih bisa main nggak itu Leroy Sané? Mau pindah juga. Isu-isu. Iya, Gabriel ya udah gitu dia nggak mau extend kan kontraknya. Gabriel Jesus ya kayak gitulah. Gabriel Jesus, aduh, sama Divock Origi mending Divock Origi jauh gitu. Jadi saya bilang City apalagi kena FFP 2 musim, udahlah susah lah itu City.
Oke. untuk jadi pesaing serius. Jadi kemungkinan Chelsea nih ya. Chelsea sama Newcastle. Newcastle. Terus Kira ini juga mungkin banyak orang ya beberapa hari ini banyak orang ngomong, terutama fans Manchester United ya, pada ngomong, ya baru sekali, saya sudah 13 kali. Loh mereka itu lupa gitu. 13 kali itu zamannya Saf loh. Ini balik, kalau saya ngomongin data, Manchester United itu terakhir pertama kali juara IPL 1993 kan. Sebelum 1993 dia itu juara itu 1967 loh. Jadi sudah berapa tahun itu? 46 tahun mungkin. Jadi 1967 berapa? 33. Iya, enggak, 36 tahun. Jadi mereka tuh 36 tahun nggak juara, dan yang bikin juara lagi itu Saf loh. Sekarang setelah Saf pensiun, siapa yang bisa bikin MU juara? Udah ganti manajer berapa kali mereka? Problemnya itu sebenarnya itu dulu problem itu di-solve sama Saf. Karena Saf yang bisa bikin Glazer sama intinya BOD-nya Manchester United lah ya, itu bisa nurut sama Saf. Nah setelah era Saf, apalagi Ole yang masih muda, saya nggak yakin dia bisa manage BOD-nya Manchester United. Iya pasti ada yang salah juga karena Mourinho yang dulu pernah 2004-2005 pernah membawa Chelsea juara, terus balik lagi ke Chelsea juara lagi kan. Coba ke United dengan squad yang sebenarnya squadnya sangat sangat oke banget ya, United itu. Cuman nggak bisa juara juga gitu. Pasti berarti memang ada yang salah di Ada yang salah. United. Itu beli Henrik Mkhitaryan itu statusnya tuh pemain terbaiknya Bundesliga waktu itu. Kalau orang sadar ya. Tapi di MU gitu-gitu aja kan. Iya, itu ngeri loh. Itu harus maksudnya fansnya harus open gitu bahwa emang ini ada yang salah nih dengan klub gua nih. Dan itu nggak bisa sekedar solusi, itu nggak bisa, makanya tadi saya bilang klub itu problem klub nggak bisa selesai dengan ganti manajer, beli pemain bintang. Zamannya udah beda sekarang. Udah nggak kayak gitu. Kamu mau beli Mbappe, mau beli Neymar, ada duitnya nggak? Kalau nggak ada duit bisa kena FFP loh. Itu serem sekarang. Iya benar. Dan itu kalau misalnya nggak ada duitnya, opsi yang lain apa? Nah kan opsi yang lain apa itu kan harus ngeliat data ya. Iya. Itu yang memang nggak bisa asal beli kan? Itu yang harus dilihat. Nah untuk Liverpool harapannya ke depannya apa ya? Ini kan udah buka puasa lah ya, buka puasa Premier League, gelar Premier League. Kira-kira optimis gak tahun depan masih juara? Tahun depan optimis, bisa dibilang optimis banget lah, karena saya belum melihat ada perubahan yang signifikan di klub-klub lain kecuali Chelsea sama Newcastle ya. Kalau City ya pasti skuadnya sama, itu kena FFP, mau gimana dia nggak main di Eropa kan, bahkan mungkin pemain existing bisa minggat gitu kan, itu serem lah Spurs. City kok Spurs. Jadi ya itulah, untuk juara lagi possible, dan harapan saya ya bisa dibilang ini eranya Liverpool. Jadi kalau dulu MU bisa bangga dengan Clash of 92-nya ya. Kemudian Arsenal punya The Invisible-nya, tidak terkalahkan. Piala emasnya masih dibangga-banggain loh. Arsenal, padahal angka terakhir juga 2004 ya. Itu udah berapa tahun? 16 tahun. Yeah. Bentar lagi Sweet 17 dia nggak angkat piala itu Arsenal. Jadi ya sekarang ya eranya Liverpool. Jadi harapan saya manajemen FSG tetap, dan belum ada rencana untuk jual lagi, karena kan John Henry itu karakternya investor ya. Biasanya emang investor tuh beli di bawah jual di atas itu. Ini yang ngerinya kalau Liverpool valuasinya naik, dia lepas ini, dia jual ini. Saya mudah-mudahan FSG mau stay lah. Karena kan klub juga berarti Liverpool sekarang ini perfect, berarti nggak ada masih ada ruang improvement atau udah ada. Kalau improvement pasti dibenahin lagi, atau udah perfect nih? Iya, klub juga udah ngincar beberapa pemain ya. Cuman saya juga nggak ngerti kenapa terakhir ngincar Timo itu kayak nggak bener-bener gigi 5 gitu. Buktinya waktu dideketin Chelsea ya dia nggak ngejar lagi. Mungkin ada pertimbangan lain lah, itu terserah Klopp dan Michael Edwards. Cuman pasti akan ada improvement, terutama mungkin akan beli partnernya VVD sama nambah satu striker. Karena kualitasnya Divock Origi jago sih, cuman beberapa match penting ya dia nggak keluar juga itu ininya dia ya, performnya. Cuman yang ya mudah-mudahan Klopp bisa stay lebih lama lagi. Kemudian FSG juga
sebagai owner juga mau stay lebih lama lagi dan nggak buru-buru jual ini sahamnya. Dan kalau klub mau stay sampai benar-benar kira-kira 15 tahun kayak Bill Shankly ya, itu bisa jadi akan dibuatin patung gitu. Jadi kalau sekarang kalau lihat patungnya Bill Shankly itu di Anfield, itu ada patungnya Bill Shankly, terus ada tulisan di bawahnya itu Bill Shankly is the man who made people happy. Mungkin kalau klub nanti ada kalimat tambahan berikutnya tuh, who made the people happy and investor too. Nah, karena klub itu bisa bikin investor happy, karena harus diakui ketika klub di interview sama FSG, even FSG aja bilang gitu, klub ini selalu show the data bahwa berapa average poin yang dia raih, berapa average goal yang dia raih untuk timnya, dan yang ketiga financial growth impact-nya apa ketika dia sebagai manajer. Itu yang bikin FSG jatuh cinta dan akhirnya milik klub. Jadi emang orang ini secara dia it's not just a coach ya, kalau saya bilang klub itu manajer ya. Makanya saya bilang itu bikin investor happy. Jadi FSG itu udah sama klub udah kayak ya bos, harga murah tapi barang bagus kayak gitulah. Tapi untuk saat ini mungkin patungnya patung Willian mungkin. Ini ya. Ada ini nggak wishlist pemain-pemain yang ya ibarat kata kalau Om Awan sebagai jadi klub nih, pengen pemain siapa sih yang masuk squad Liverpool tahun depan? Kalau back mungkin Koulibaly ya, cuman Koulibaly kan sudah statement dia lebih pengen ke City. Cuman kita nggak tahu lah, City kan kena FFP ya. Siapa tahu Koulibaly goyang juga akhirnya lihat itu. Terus Kai Havertz, Bayer Leverkusen menggantikan Timo mungkin kalau dia mau. Atau Mbappe atau Leroy Sané gara-gara nggak mau extend kontrak ya, possible lah. Tapi kan numpuk banget itu attackingnya di Liverpool. Ya nggak ada masalah selama harganya murah, kan gratisan. Kalau gratisan pasti itu Michael Edwards pasti setuju kalau gratis. Otaknya dia kan beda otaknya. Tapi saat ini untuk trio Salah, Mane, Firmino, ya kan, Firmansyah kan, itu masih efektif ya, atau masih efektif. Sebenarnya ada yang bisa diimprove lagi dari situ, ada yang mau dirombak lagi atau gimana? Kalau itu trio Firmansyah, Firmino, Mane, Salah itu sudah oke, cuman tetap harus dipikirin penggantinya Firmino. Jadi kalau Firmino lagi nggak perform, yang gantiin siapa? Selama ini kan klub biasanya kalau Firmino nggak perform, dia akan ganti formasi ke 4-2-3-1. Satunya itu si Divock Origi biasanya. Cuman itu tetap menurut saya itu nggak ideal lah, karena satunya Divock Origi gitu. Kalau zaman dulu kan Liverpool pernah punya striker tunggal kayak Torres atau Owen atau Suarez. Kalau satunya itu selevel itu ya oke gitu. Tapi kalau Origi ya tetap belum levelnya dia. Iya. Meskipun dia bikin gol-gol penting ya, tapi tetap satunya itu untuk level Liverpool sekarang sebagai pemegang juara EPL, Champions League dan FIFA Club World Cup, harusnya satunya itu memang yang tipe-tipe yang memang ya selevel kelas world class dunia gitu, level itu. Ya karena sekarang yang banyak kan Salah sama Mane ya, yang banyak ngegolin ya. Ya kalau yang karena ini Firmino itu false nine, dia ibaratnya ngeling aja antara tengah sama depan, lebih ke arah itu sih. Oke. Ini ngomongin tentang Liverpool kan, dulu kan Om Awan sabar banget nih, dibully ya kan. Setiap tahun next year is our year gitu kan. Tiap tahun itu kan kita bully di sosial media, di grup WhatsApp dan lain sebagainya, tetap dibully. Ada saran nggak buat teman-teman yang ngefans klubnya tapi belum juara-juara, udah 5 tahun nggak juara-juara? Mungkin ada pesan-pesan, kesan-kesan? Banyak lah sekarang tuh sebenarnya, banyak klub-klub besar yang sudah mulai mulai nggak kuat berkompetisi di era sekarang. Contoh yang paling simpel aja, saya coba keluar sedikit dari Liga Inggris. Contoh kayak Juventus terakhir juara Champions League kapan sih? Pasti lupa semua itu. Kapan ya lihat Juve juara Champions League? 1996 dia terakhir juara Champions League itu. Jadi kalau ditanya sudah berapa lama, sudah 24 tahun itu klub gak juara lagi gitu. Bahkan dia udah beli si CR7 gitu kan.
Tapi nggak solve itu problem kan? CR7 di MU juara, di Real Madrid juara loh, Champions. Di Juve mana? Kan ngerusak CV-nya CR7 sebenarnya Juventus ya. Terus contoh lagi contoh yang paling gampang kalau di Inggris Manchester United lah. Dia terakhir juara kan eranya Saf. Setelah Saf ganti, kapan dia juara Premier League? Udah mungkin fansnya sekarang udah gregetan ya. Kalau dulu kan zaman era-eranya Saf kan juara-juara MU itu udah juara, nggak juara sekali, terus juara, paling nggak juara cuman semusim doang gitu. Sekarang mereka udah puasa 7 tahun nih. Udah gitu nggak main Champions League lagi. Hati-hati loh, nggak main Champions League itu artinya revenue Anda berkurang gitu kan, revenue klub itu berkurang. Dan itu bikin sponsor nggak akan tertarik untuk jadi sponsor, revenue berkurang lagi. Itu yang agak ngeri. Terus sementara fansnya nyuruh beli pemain bintang duitnya banyak kan. Duit dari mana juga. Arsenal juga setelah era The Invisible-nya 2004 kapan juara lagi? Udah 16 tahun tanpa gelar itu Arsenal. Apalagi ngomongin Champions lah. Kalau Arsenal ngomongin Champions ya kayak ngomongin orang ngelihat naga gitu. Kapan orang ngelihat naga? Nggak pernah orang sekarang ngelihat naga. Ini sebenarnya apa namanya yang saya sayangkan kalau Liverpool juara ya. Meme naga ini udah meme Santa sama naga ini nggak relevan lagi. Kan lucu loh itu sebenarnya kan, anak kecil bilang ke Santa, aku pengen dong untuk Christmas ini naga gitu kan. Naga itu, Santanya bilang naga itu terlalu kaya lah, nggak mungkin. Yang real aja, yang mendekati real. Oke, aku pengen Liverpool juara. Oke, kamu pengen naga warna apa? Itu nggak bisa digunain lagi. Bisa itu. Itu mungkin kalau sekarang ibaratnya dia minta si anak tadi minta naga gitu ya langsung diiyain aja, karena atau mungkin malah fans Arsenal itu yang ditanya sama Santa, bukan fans Liverpool lagi. harus dibikin tuh meme-nya, harus dibikin. Oke, jadi pesan-pesannya untuk klub-klub yang belum juara ini. Jadi apa nih? Berarti sabar-sabar terus aja atau pindah klub atau gimana? Ya intinya sabar-sabar aja, tapi coba untuk menjadi lebih objektif ya. Maksudnya istilahnya tuh dulu saya juga awal-awal jadi fans kan bawa sejarah masa lalu tuh. Champions League 5 kali itu setelah pikir loh, itu kan kejayaan masa lalu ya, bukan masa kini gitu. Itu sama kayak orang cerita kejayaannya Yahoo, kejayaannya apalagi Kodak, kejayaannya BlackBerry, ya itu udah masa lalu gitu. Sekarang apa? Karena kalau fans terbius masa lalu itu juga ngenakin si owner, karena ownernya mikir fans gue masih terbius masa lalu kok, gue nggak perlu improvement. Nah itu yang salah. Justru dengan kondisi kayak gini tuh fans harus kompak, nge-push klubnya supaya berbenah gitu. Contoh kayak kemarin saya kalau ingat ada berita di Manchester tuh sampai rumahnya Ed Woodward kan ini ya dibakar ya sama fans ya. Itu kan bagus, harusnya itu dibakar itu rumahnya Ed Woodward. Jadi itu kan kayak bentuk pressure fans kepada owner untuk memperbaiki. Karena kalau nggak gitu ya, karena bahaya. Mungkin sekarang nggak berasa ya 7 tahun, 10 tahun. Tapi itu nambah terus, lama-lama ini basis fans baru berkurang. Itu yang bahaya. Ketika basis fans baru berkurang, sponsorship berkurang, itu recovery-nya lebih lama. Contoh kayak Liverpool, butuh 30 tahun untuk recovery. Itu pun karena ownernya bener gitu. Kalau ownernya nggak bener-bener, mungkin ini nambah terus di 31, 32, 33. Karena recovery uang itu kan teori marketing. Kalau brand itu sudah hancur, naikin brand ini cost-nya lebih mahal daripada bikin brand baru. Ini kalau teori ini ya, teori brand ya. Semua orang brand pasti ngomong, kalau brand udah hancur nih, biaya untuk naikinnya lagi itu lebih mahal daripada bikin brand baru. Iya, lebih mahal. Itu yang harus dipikirin. Oke. Udah 40 menit nih. Thank you Bapak atas sharing-sharingnya tentang Liverpool ya. Mudah-mudahan musim depan nggak juara. Karena ini ngomongnya jangan. Yang ngomong Chelsea fans. Ini nggak bisa pesta ya berarti ya? Nggak bisa selebrasi party. Kita lebih kejam. Kita berpestanya di sosial media. Jadi semua grup WhatsApp akan saya hujani gambar Liverpool sampai musim berakhir. Jadi kita lebih kejam. Jangan khawatir.
Tapi di Liverpool sendiri di Anfield-nya juga ini ya, udah nggak peduli bodo amat Pesta. udah. Udah bodo amat. Udah Juara mah bebas. pesta corona udah bodo amat udah. Iya, udah bodo amat. Sakit tinggal ke rumah sakit dah. Udah mumet juga itu nggak juara-juara Iya, kan mereka. aduh itu. Aduh. Ya mudah-mudahan nggak ada yang sakit lah. Oke, thank you banget atas sharing-sharingnya di Yuk. hari Minggu ini. Ya apa namanya, please stay safe ya, Pemawan, dan apa namanya tetap sehat. Salam buat keluarga semuanya ya. Yuk. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam.